Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeti Safana Bila dengan NIM G31120078 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada hari yang penuh keberkahan ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi komunikasi. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bahkan hewan sekalipun. Akan tetapi, hanya manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan kombinasi berbagai suara atau bahasa, yakni seperangkat simbol yang memiliki objek, peristiwa, atau gagasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Secara umum, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan. Sedangkan secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti sama dan communication yang berarti membuat sama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dari definisi di atas, Frank Dance mengemukakan 3 dimensi konseptual penting yang mendasari definisi-definisi komunikasi, antara lain 1. Derajat keabstrakan. Sebagian definisi mengambil derajat keabstrakan yang lebih umum, sebagian yang lain lebih sempit. Yang dimaksud derajat keabstrakan di sini adalah tingkat observasi. 2. Kesengajaan. Sebagian definisi mencakup hanya pengiriman pesan dan penerimaan yang disengaja, sebagian yang lain tidak. 3. Penilaian normatif. Sebagian definisi menuntut keberhasilan komunikasi, sebagian yang lain tidak. Menurut John Erwin Brooke dan William Wilmot, terdapat 3 perspektif untuk memahami definisi komunikasi. Pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Komunikasi yang menekankan pada penyampaian pesan searah secara sengaja dari seseorang atau lembaga kepada orang lain atau lembaga lain dengan tujuan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seorang komunikator menyampaikan pesan, biasanya lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain, yaitu communicate. Kedua, komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi yang disertakan dengan proses aksi reaksi atau sebab akibat yang arahnya bergantian atau bergiliran. Siapa yang berperan sebagai komunikator dan komunikan terlihat jelas dan masih bisa dibedakan. Komunikasi sebagai interaksi mulai memunculkan konsep feedback. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. 3. Komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi yang bersifat dinamis dan komunikasi dianggap telah terjadi jika seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal ataupun berperilaku non-verbalnya. Dalam konteks ini, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi berperan sebagai komunikator sekaligus komunikan. Menurut Judy C. Person dan Paul E. Nelson, komunikasi adalah proses memahami makna dan berbagi makna. Sedangkan menurut John Erwin Brooke dan William W. Wilmot, komunikasi adalah usaha untuk memperoleh makna. Dan menurut Tubbs dan Moss, proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih, ruang lingkup komunikasi. Menurut Littlejohn, terdapat 3 pandangan mengenai apa itu komunikasi, antara lain. Pertama, komunikasi harus terbatas pada pesan yang secara sengaja diarahkan kepada orang lain dan diterima oleh mereka. Kedua, komunikasi harus mencakup semua perilaku yang bermakna bagi penerima, apakah disengaja ataupun tidak. Ketiga, komunikasi harus mencakup pesan-pesan yang dikirimkan secara sengaja. Fungsi komunikasi menurut William I. Gordon dalam Mulyana 2005.
Pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial menunjukkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, eksistensi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan tersesat karena tidak memiliki kerangka, rujukan, dan panduan dalam menafsirkan situasi. Komunikasi juga menjadi instrumen bagi pembentukan budaya dan pewarisan sosial. Manusia menjadi time brander atau pengikat waktu karena menghubungkan satu generasi ke generasi lain. Komunikasi juga menentukan pembentukan konsep diri seseorang. Konsep diri ini yang dimaksud adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Konsep diri kita dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang dekat di sekitar kita atau significant others. Apa yang mereka katakan pada akhirnya dapat kita amini dan malah kita penuhi. Contohnya adalah seseorang anak yang dari kecil dikatakan nakal, lama-kelamaan dapat merasa bahwa ia memang nakal dan malah berusaha untuk memenuhi hal tersebut. Kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita, baik secara verbal dan non-verbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci dapat diperlihatkan lewat kata-kata dan terutama bahasa non-verbal. Ekspresi juga dapat disampaikan melalui musik, film, novel, dan berbagai karya lainnya. Komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Fungsi ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan bagian penting dalam acara ritual sebuah komunitas karena menampilkan kata-kata atau perilaku simbolik. Misalnya, upacara 17-an, wisuda, sunatan, selamatan, syukuran, siraman, pernikahan, perayaan ulang tahun, dan sebagainya adalah contoh dari komunikasi ritual, termasuk sholat dan berdoa, dan misa, dan sebagainya. 4. Komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental menunjukkan bahwa komunikasi digunakan oleh manusia untuk tujuan menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sifat, keyakinan, dan perilaku, dan juga menghibur. Komunikasi instrumental terutama bersifat persuasif, dosen mengajar, kampanye, pilpres, iklan di TV, dan sebagainya adalah contoh dari komunikasi instrumental. Sekian penjelasan dari saya mengenai definisi dan fungsi komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.